Selamat pagi, Alfa Karissa. Selamat pagi, Rafael. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kalista, Kania, Andrew, Joseph, Daniela, Michelle, Elin, Neika, halo. Wih, udah jam 8 nih, Kak Dwi. Betul. Kita bisa mulai sekolah minggunya nih. Sudah waktunya sekolah minggu dimulai. Kali kita mau mulai ya, Kimoraya. Selamat pagi, Kak Niken. Bu. Setiap Zoom Selamat pagi, gabungan Kak aku Dwi. selalu ngetot sama Kakak. Pagi, Kak Evi. Pagi, Kak Niken. Pagi, Kak Nikan. Pagi, Gre. Pagi, Elva. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kak Pasi mau sapa lagi nih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Pagi, Selamat Kakak. pagi, Pagi, Kak. Nah, hari Minggu hari ini kita ada kakak sekolah minggu yang baru loh, yang akan ngajar bareng-bareng di sekolah minggu. Penasaran gak siapa kakaknya? Penasaran? Kita panggil yuk. Halo, Bu Dwi. Kak Dwi. Perkenalan Halo, Kak diri dulu. Pasti. Terima kasih. Halo adik-adik semua. Sudah kenal kan ya dengan kakak ya? Apalagi yang di sekolah di Penabur ya. Pasti semua sudah kenal. Kita akan bersama-sama ya adik-adik memuji Tuhan dan beribadah di sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Kak Pasti. Ya, hari ini kita temanya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Makanya Kak Dwi dan Kak Pasti dan kakak sekolah minggu yang lain tadi pakai ala-ala kerudung ya, Kak? Iya, karena kita mau makan Paskah bersama Tuhan Yesus, Kak Pasti. Oh Dan iya tentunya sih. murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik penasaran kan selama ibadah sekolah minggu, Kak Pasti minta supaya semuanya on kameranya ya, duduknya yang tegap, supaya ibadah sekolah minggunya bisa lebih seru lagi. Oke, Kak Dwi boleh dilihatin Kak Dwi, adik-adiknya udah pada on kamera belum ya? Iya, ini Kak Dwi masih berkeliling nih, masih ada yang belum. Tolong ya, adik-adik nih, Michelle, boleh dibuka kameranya, Andrew, Sarlet, Anindita, yuk kita buka yuk. Nyanya, Joshua, Fitri. Tinggal sedikit lagi Kak yang Terima belum kasih buka. semuanya. Oke, kita mulai. Berarti ya Kak sekolah minggunya ya udah pada siap belum adik-adiknya? Coba. Sudah siap semuanya. Oke, next slide, Kak. Sebelum mulai ibadah, kita mau dengerin peraturan dulu nih. Kak Dwi, peraturannya yang pertama apa ya, Kak? Adik-adik aktif memuji Tuhan. Artinya saat bernyanyi, semua ikut menyanyi ya, Kak? Pasti ya. Iya, benar banget. Tuhan pasti bakal senang kalau adik-adik pakai suaranya untuk memuji Tuhan dengan semangat. Selanjutnya, adik-adik semuanya siapin Alkitabnya. Yuk, Kak pasti mau lihat semuanya Alkitabnya diangkat. Kak Dwi boleh perhatiin adik-adiknya ya. Udah pada nyiapin Alkitab belum ya? Ada yang rajin nih. Udah langsung ngangkat Alkitabnya. Iya, betul. Kak Dwi juga sudah Terima siapkan kasih Alkitab. semuanya. Oke, peraturan selanjutnya. Nah,
adik-adik pasti sudah sarapan ya sebelum mulai ibadah ya. Sudah dong, Kak. Iya, kemudian posisi duduk bagaimana ya, Kak? Pasti ya harusnya ya posisi duduknya. Posisi duduknya harus yang nyaman ya adik-adik semuanya biar kalau nanti dengar firman Tuhan ya bisa lebih tenang. Coba Kak pasti mau lihat udah pada duduk dengan posisi yang nyaman belum ya? Iya, pinter-pinter Kak sudah pada Oh, duduk di sudah tengah-tengah semuanya. kamera. Siap Oke. memuji Tuhan, siap beribadah. Oke, terima kasih. Yang terakhir Kimora. nih, peraturan yang terakhir. Yaitu Selama Aku izin ke ibadah, toilet dulu ya. oke, silakan. silakan. Nah, Harus fokus mendengarkan dengarkan firman firman Tuhan. Tuhan. Ini yang terutama ya Kak ya. Yang juga paling ya. utama. Iya, benar banget. Jadi yang masih main gadget atau tadi masih pegang mainannya disimpan dulu. Kita mau fokus dengarkan ibadah sekolah minggu hari ini. Oke, next slide, Kak. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita akan bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Selesai. Silakan Kak. Next. Nih, Wow, tadi kan seru, kita Kak. udah denger nih, Kak. Kalau di awal kan tadi temanya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, Kak Pasti sama Kak Dwi mau tanya nih, adik-adik pada inget nggak nama-nama murid Tuhan Yesus? Ada berapa sih murid Tuhan Yesus? Ada yang inget nggak? Boleh loh, inget dulu. 12. Ini benar. Nama-namanya coba disebutkan. Sebutkan, ada yang bisa nyebutin nggak salah satunya siapa? Coba. Yohanes. Yohanes. Oke, Yohanes. Ya, betul. Siapa lagi? Iya. Petrus, benar. Siapa lagi? Andreas. Andreas. Ayo siapa lagi? Masih 3 nih. Wow. Siapa lagi? Petrus. Petrus, iya. Samuel 3. sudah lancar nih, sudah dapat 6 loh Samuel. Iya, betul. Iya, betul. Siapa lagi ya? Lisa. Ada lagi? Baru 7 Ada lagi ya yang kayaknya ya. Simon. Aku lupa. Yakobus. Yakobus. Yakobus, benar. Terus Wah, masih 4 benar. lagi loh. Siapa lagi? Ayo. Baru 5 nih, Kak. Andreas. Siapa? Oh ya, betul. Andreas, benar. Sepertinya adik-adik pinter-pinter. Yuk kita tayangkan coba Kak. Siapa saja Ya, ya? yuk Kak, kita Coba. lihat ya. Semuanya Ada siapa fokus ya aja sih pada- murid-murid Tuhan Yesus. Oh iya. Itu yang paling Silakan. Siapa saja ya? Silakan Kak, ditayangkan Kak. Yuk adik-adik yuk. Tadi ada yang menyebut Simon Petrus ya Kak pasti ya. Andreas Iya, juga. betul. Yakobus. Ada Yakobus. Thomas. Ada Andreas tadi. Tadi ada yang belum menyebut Filipus, Thomas, Tadeus. Gimana orang itu Zelot? Bartolomeus 4 Bartolomeus berarti sama tadi, benar. Tadeus. Yeay. Berarti Semuanya hebat. pintar-pintar. Iya. Jadi tadi kurang Tapi pas aku juga lupa. Oh iya. Oh iya. Tapi sekarang sudah diingatkan kakak sekolah minggu sudah ingat lagi. Iya. Jadi kita sebutin sama-sama yuk, satu-satu yuk. Semuanya. Ada Yohanes sih. Nah, Ada tuh Yohanes. Oh Kita ya. sebutin satu-satu ya. 1, 2, 3. Simon Petrus. Andreas. Yakobus, Tadeus, Filipus, Thomas, Matius, dan Yudas. Yeay. Terima kasih semuanya karena sudah berpartisipasi. Yang akan bersama Tuhan Yesus. Nah, karena adik-adik semuanya sudah tahu nih nama-nama muridnya Tuhan Yesus, berarti sudah semangat nih untuk mulai ibadah sekolah minggu. Kalau gitu Kak Pasti dan Kak Dwi mau ajak adik-adik semua gerak-gerak. Tadi pagi lihat matahari yang terang banget nggak pas Betul, bangun? Kak. Iya, hari ini cerah Di rumahnya sekali, Kak lagi Pasti. hujan atau lagi terang nih? Aku lagi terang nih. Lagi Iya,
mataharinya terbit Lagi itu cerah. terang banget ya. Iya. Sampai Kak Pasti tadi pagi tuh bangunnya Lagi cerah, lagi cerah, lagi ya cerah, lagi cerah, cerah, ya. cerah bener. lagi Berarti bersinar. berarti kita bangkit berdiri ya Kak pasti ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Nanti ikutin gerakan Kak Pasti sama Kak Dwi ya. Ini berdiri ya, Kak? Iya betul. Mari Ya, kita semuanya berdiri bangkit memuji berdiri. Tuhan. Musik, Kak. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Nah, kita sebelum mulai ibadah sekolah minggu kita mau doa dulu biar Tuhan sertai selama ibadah sekolah minggu. Kak Pasti minta tolong Samuel bawa kita dalam doa ya. Samuel pimpin kita dalam doa. Samuel. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Berkati supaya kami bisa menyimak dan melakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Terima Samuel. kasih Samuel. Kak pasti. Kak Dwi Ya, Kak. tadi seandainya nih Kak pasti memecahkan pot bunga tadi kan siram-siram nih. Nah, Iya, Kak. ada yang pecah gitu. Kalau ada teman Kak Dwi yang memecahkan pot, terus lebih baik mengatakan, karena takut dimarahi nih, mengatakan yang benar nggak ya kepada papa mama? Kalau Misalnya nanti jujur, pas itu. pasti mama papanya marah nih, Kak. Tapi takut Gimana ya, Kak? Pasti. Iya. Takut kalau ngaku. Apa Iya. boleh bohong ya, Kak? Kak Dwi, gimana kalau nggak kita boleh nonton bohong ya? video ini dulu, Kak? Iya, coba. Kita mau lihat coba di video kejadiannya ini. sama nih, Benar kayak nggak video ya? ini nih. Berbohong atau berkata sebenarnya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saatku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama.
Nah, berarti tadi ada anak yang mengatakan kepada papanya Iya, Kak. bohong atau jujur ya, Kak? Iya. Wow. Bohong boleh nggak ya, adik-adik ya? Bagaimana, Kak? Bunga, bohong boleh nggak, Kak Bunga? Boleh Boleh kalau nggak bo-nya ya? dihapus habis itu tambahin kong jadi Hong Kong. Yang boleh apa nih, Kak? Yang boleh apa ya Adik-adik jadinya yang ya? boleh apa dong? Kalau Ya. anak Tuhan yang baik tuh Oh iya, coba Kak harus pasti diklik Kak. Kita harus Iya. jujur dan tidak berbohong. Betul. jujur. Kita harus jujur. Mengapa harus jujur? Tadi kalau jujur temannya akan mendekat ya. Iya. Tidak menjauhi. Terus kalau jujur siapa yang senang ya Kak pasti ya? Tuhan Yesus. Kita sendiri, Tuhan Adik-adik Yesus pinter juga Kak pasti. senang. Tuhan Yesus senang kalau kita berbuat jujur. Nah, Anak Tuhan berarti nggak boleh bohong. Seperti lagu ini ya. Kita mau nyanyi nih, Kak Dwi. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Raise hand. Coba reaksinya yang senang jadi anak Tuhan Yesus pasti jujur. Wih, semuanya senang jadi anak hebat. Tuhan. Semua langsung. Kalau gitu kita harus semangat nih nyanyiin lagunya. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Yuk Musik, kita Kak. berdiri yuk. Mari kita berdiri semuanya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Kak, Silakan duduk kembali. Terima kasih, silakan duduk. Nathan mau nanya dulu, Kak. Ya, Nathan. Itu, Kak, tolong masukin teman saya dong ke grup. Itu teman saya. Soalnya itu teman saya, Kak, belum masuk ke grup. Dia ikut ke Zoom, namanya Kristo. Tapi kalau di Zoom namanya Kristoforus. Oh, Kristoforus. Oke, nanti dibantu sama Kak Bunga ya. Kak Bunga diterima ya, Kak, temennya Nathan ya. Oke, Namanya Kristof ya, Kak. Terima kasih, Nathan. Terima kasih, Kristoforus Nathan. Gilang, coba, Kak, sapa. Oh ya. Oh, Oke, terima kasih. terima kasih, Nathan. Sudah mengajak teman untuk mengikuti sekolah minggu. Iya. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Roh-Mu yang kudus yang selalu hadir dalam hati kami mengucap syukur. Kami boleh datang kepadamu. Tuhan, terkadang kami berbuat yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami tidak sengaja berbohong, sehingga tidak jujur, baik kepada papa mama kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk berkata jujur
dan berbuat yang selalu berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada lagi adik-adik? Sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Kak pasti ya. Iya, benar banget Kak. Ya. Sudah. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, Kak pasti mau ingetin lagi nih, ada beberapa peraturan nih yang harus adik-adik semuanya simak lagi. Yang pertama nih. Nathan, temennya udah masuk belum sayang? Coba Nathan lihat dulu ya Kak. Kalau temen udah masuk, coba sapa deh Kak. Soalnya dia nggak banyak ngomong. Oh iya, terima kasih Nathan. Terima Coba kasih, dilihat Nathan. ya. Nanti kalau ada yang belum bisa join, nanti bisa hubungi Kak Bunga ya. Di kolom chat Kak Bunga udah ngasih nomor WA-nya. Iya. Oke. Kak Dwi, adik-adiknya udah pada bawa Alkitab belum ya? Iya, tadi sih udah diingetin iya, sih. Sudah diingetin. Boleh Tadi angkat kita lagi mau Alkitabnya. baca. Kak Dwi mau lihat nih sama Kak Pasti. Iya, kita mau baca Alkitab pinter nanti semuanya sama-sama. udah pada nyiapin hebat. Alkitab. Semuanya nih, Kak Evi Ih, juga terima sudah kasih. siapkan loh. Peraturan selanjutnya nih Kak, yang paling penting nih. Belum Duduknya. suka teman saya kirim dulu ya nomornya. Iya Nathan. Di Silakan, WA, sayang. saya kirim di WA. Iya, supaya diberikan Zoom-nya juga ya Nathan, biar bisa masuk. Nathan kirim di WA ya. Iya, betul. Silakan Nathan. Yang kedua, adik-adik coba duduk dengan posisi nyaman karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seru loh hari ini firman Tuhannya. Iya, seru banget. Penasaran deh Kak, pasti deh. Betul. Makanya adik-adik semuanya posisi duduknya yang tegap dulu nih. Oh iya, Gendis udah standby nih. Iya. Duduknya udah. Oke, selanjutnya fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang tadi lagi pegang-pegang gadget atau mainannya disimpan dulu ya. Kita mau dengar firman Tuhan, seru loh ntar. Oke, next Kak. Udah dikirim kan nomornya di WA. Oh baik. Oke, terima kasih Nathan. Ditunggu bergabung ya Nathan ya, temennya ya. Oke. Kak pasti sebelum kita dengar firman Tuhan, apalagi ya kita mau nyanyi dulu. Tapi nih sebelum itu Kak pasti mau tanya dulu nih adik-adik. Waktu adik-adik susah, kira-kira Tuhan bantu nggak ya? Waktu lagi sakit, Tuhan bantu nggak adik-adik? Bantu. Iya. Berasa ya dibantu Tuhan. Ada yang ajaib, pernah ya? Ada yang pernah sakit mungkin. Saya pernah sakit Kak. Iya. Tuhan sembuhkan ya Nathan ya. Tuhan sembuhkan. Iya, Tuhan selalu ada loh pas sewaktu kita senang, sewaktu kita sedih juga Tuhan selalu ada. Adik-adik harus percaya. Kak Pasti sama Kak Dwi juga percaya kalau Tuhan selalu ada. Setiap kali kita butuh, setiap kali kita juga senang. Nih kayak lagu ini nih. He's the Lord of the good time and the Lord of the pain. Nah, adik-adik semuanya, kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun Kak Pasti dan Kak Dwi nggak dengar, tapi adik-adik semua di rumah nih nyanyi dengan suara yang kenceng, terus juga semangat. Nah, sekarang Kak Pasti mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama nyanyi He's the Lord of the Sunshine. Musik, Kak. Mari kita berdiri adik-adik. Kak Pasti sama Kak Dwi ya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of your good times, the Lord of your
children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of your good times, the Lord of your pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Silakan duduk kembali, adik-adik sayang. Kira-kira siapa ya Kak Dwi ya yang penceritanya ya? Adik-adik ada yang tahu Sana nih. siapa yang mau bercerita kira-kira? Siapa Kita ya? panggil saja ya. Sama-sama yuk Kak Pasti yuk. Yuk Kak Evi. Kak Evi. Iya, Kak Dwi, Kak Pasti, adik-adik semua. Pagi ini Kak Evi yang akan bercerita. Sebelum kita mulai, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Pasti dan Kak Dwi, sikap kita duduknya yang enak, Alkitabnya disiapkan, ya. Terus nanti menyimak firman Tuhan dengan baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, Kak Evi yang pimpin, adik-adik ikutin dalam hati aja. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang Tuhan mau dalam cerita Alkitab hari ini. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, hati mama papa, hati kakak adik, hati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Amin. Ya. Mana Alkitabnya? Kevin mau lihat dulu. Mana Alkitabnya? Sudah siap. Mari kita buka dari Lukas. Lukas. Ya, Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Lukas 22. Buka dulu, cari dulu di mana ya? Ayo, kan takutnya kebiasaannya buka Alkitabnya pakai tab ya atau pakai gadget. Sekarang kita buka nih. Sudah, Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Judul perikopnya siapa yang mau baca? Samuel. Kimora boleh ya? Samuel tadi sudah doa pembuka. Boleh Kimora baca saya? Judul perikop. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Penetapan. Apa sayang judul perikop? Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Yang paling atas, yang tulisan hitam. Oh, di Alkitabnya sayang. Di Alkitabnya dulu. Ya. Wira mau coba. Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Ya. Judul atasnya penetapan perjamuan malam. Nah, tadi yang hijau tulisannya apa Kimora? Baca Kimora. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Iya, betul sekali. Hari ini kita mau belajar nih. Oh, ternyata Yesus ada juga ya bagaimana dia makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, kita lihat nih slide selanjutnya. Siapa ya yang pernah lihat lukisan seperti ini? Siapa pernah lihat? Aku belum pernah. Pernah lihat. Aku belum pernah. Ya, Aku belum pernah tapi.
Betul. lihat, Kak. Sudah lihat di rumah? Di rumah mungkin punya? Ada, Kak, saya. Ada di rumah ya, punya lukisannya ya. Aku pernah lihat. Ya, gantian sekarang Kak Evi yang ngomong. Adik-adik, lukisan ini menceritakan apa ya? Menurut adik Aku perjamuan terakhir. perjamuan terakhir. Ini lagi acara apa nih? Lagi acara makan? Apalagi acara apa? Acara pesta? Oh, acara makan ya? Iya, acara makan. Betul. Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Ini sebelum Tuhan Yesus meninggal. Iya, betul. Sebelum Perjamuan Tuhan. terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Betul sekali. Nah, tapi adik-adik, coba ya. Kita ingat-ingat dulu. Coba di silent dulu suaranya. Pada di mute semua. Ya, adik-adik, ini cerita tentang Tuhan Yesus yang makan bersama dengan murid-muridnya. Betul ya. Tadi Lukas 22 ayat 14 sayang. Sampai 27. Nah, apa sayang? Nah, kita lanjutin dulu ya. Lukas 22 ayat 14. Nah, ya betul. Nanti boleh dibaca abis Kak Evi cerita. Karena kita gabungan, kita mau nyimak dulu sama-sama. Biar adik-adik yang kelas Inan bisa tahu ya. Asik sekali ya murid-murid bisa makan sama Tuhan Yesus pada waktu itu menjelang hari Paskah. Atau biasa disebut perayaan roti tak beragi. Pada zaman dahulu ya adik-adik, Paskah yang dirayakan bukan untuk mengingat kebangkitan Yesus seperti saat ini yang sebentar lagi kita rayakan. Tapi Paskah orang Yahudi dahulu adalah untuk mengingat. Ya coba next slide Kak. Untuk mengingat peristiwa Allah membantu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah ya senang dong ya. Mereka merayakan dengan penuh sukacita dan bersyukur. Ya, pada waktu karena apa tadi? Paskah orang Yahudi yang saat itu Tuhan Yesus rayakan bersama murid-murid itu mengingat peristiwa Allah membantu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu perjamuan malam itu Yesus sudah mengetahui ia akan ditangkap dan mati disalibkan. Lalu kita lihat di slide selanjutnya, Tuhan Yesus membagikan kepada murid-muridnya roti. Menuangkan anggur juga kepada murid-muridnya. Dan menyatakan bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Tapi adik-adik waktu itu murid-murid belum mengerti, belum tahu. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus gitu ya. Nah, jadi perjamuan makan Yesus dan murid-muridnya sebagai persekutuan, sebagai cara Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan mempersembahkan tubuhnya untuk menebus dosa manusia. Siapa di sini yang punya ayat hafalan? Masih ingat hafalan? Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa? Yes. Karena Yohanes 3 ayat 16. Ada yang ingat? Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Kalista. Betul sekali ya. Jadi itu yang Yesus mau sampaikan sebelum dia mengorbankan dirinya, sebelum Tuhan Yesus disalib. Meskipun dulu ya, murid-murid itu nggak tahu loh maksudnya Tuhan Yesus apa, melayani mereka dengan memecahkan roti dan anggur. Namun sekarang nih, kita sebagai anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Bahkan bangkit dan
menyatakan apa? Menyatakan dirinya, ya, menyatakan bagaimana kebangkitannya memberikan harapan untuk kita. Sebentar lagi kan ya, kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Ya sayang? Paskah kan? Sebentar lagi ada Paskah kan? Betul, sebentar lagi. Nah sekarang kita lagi cerita nih, bagaimana Tuhan Yesus sebelum menjelang kematiannya, sebelum menjelang Paskah dalam pengertian Yesus sudah bangkit. Kalau dulu kan Paskah, zaman Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah menolong, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Paskah yang kita rayakan sekarang menyatakan, merayakan bagaimana Yesus sudah bangkit, ya, mengalahkan maut. Nah, adik-adik, coba kita lihat lagi slide selanjutnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus punya sikap rendah hati. Nah, coba slide selanjutnya. Ada yang tahu rendah hati itu apa? Rendah hati apa ya? Tidak sombong. Tidak sombong, betul. Tidak sombong, tidak merasa dirinya paling bisa, paling semua gitu ya. Nah, Tuhan Yesus dikenal sebagai guru oleh murid-muridnya. Namun Tuhan mau loh melayani murid-muridnya tadi kan. Makan bersama, mengambilkan dan memberikan roti, juga membagikan anggur, melayani murid-muridnya perjamuan makan malam gitu ya. Nah adik-adik ternyata bukan hanya kepada murid-muridnya aja Tuhan Yesus melayani, melainkan kepada banyak orang. Masih ingat nggak perbuatan pelayanan Tuhan Yesus kepada orang-orang? Di cerita-cerita kita minggu lalu, minggu sebelumnya, apa aja? Apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat kepada orang-orang, bukan kepada muridnya? Apa? Masih ingat? Satu. Coba ingat-ingat. Ingat. Apa ya yang sudah Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit, Kak. Betul, menyembuhkan orang sakit. Apa? Katriel mau ngomong, Katriel? Enggak. Ya, Kimora, apa, Dek? Menyembuhkan orang sakit. Terus? Aku mau tanya, Kak. Oh, mau tanya. Roti dan 2 ikan. Iya, melakukan mukjizat ya, Rudolf. Kimora mau tanya apa, sayang? Kenapa Tuhan Yesus memberi minuman darah kepada murid-muridnya? Oh ya, yang tadi itu melambangkan ya, maksudnya Tuhan Yesus yang tadi Kevi sudah cerita. Coba Kak di slide sebelumnya Kak, di hari ini kita belajar, Kimora pengen tahu ya, sebuah persekutuan ya. Jadi makan malam bersama itu dengan murid-muridnya, perjamuan makan Yesus dengan murid-muridnya itu adalah gambaran sebuah persekutuan untuk memberitahukan mengenai Yesus yang akan mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia ya. Murid-muridnya tadinya belum tahu ngapain sih Tuhan Yesus bagi-bagikan roti dan anggur ya. Mereka mah ikutin aja. Nah, selanjutnya lagi tadi kan teman adik-adik udah bilang mukjizat Tuhan Yesus apa? 5 roti dan 2 ikan. Terus menyembuhkan orang sakit. Orang sakitnya apa aja? Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa. Ya betul, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, air menjadi anggur. Jalan di air. Iya, air menjadi anggur. Iya betul, mukjizat juga dalam pernikahan di Kana ya. Nah, bisa berjalan di air. Bisa berjalan di air. Kita lihat lagi yang selanjutnya, berarti ya seperti yang adik-adik sudah lakukan ya. Tuhan Yesus berkuasa. Tidak hanya menolong orang banyak, tapi dia juga rela mengorbankan dirinya buat kita, buat Kak Evi, buat adik-adik, buat mama papa, buat kakek nenek, buat om tante. Kita diberikan anugerah keselamatan. Semuanya pokoknya. Ya, dari Tuhan ya. Nah, kita dapat merasakan ya
bagaimana pelayanan Yesus melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kak Evi kan kalau dulu Tuhan Yesus pelayanan dilihat sama orang-orang di sekitarnya, saya belum lahir. Betul, Kak Evi juga belum lahir. Tapi sekarang kita lihat nih pelayanan Tuhan Yesus melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa? Mama menyiapkan sarapan, Papa bekerja. Aku juga bantu Mama. Oh, pintar sekali, betul. Kakak sekolah untuk makan siang. Betul, kakak Makan sekolah malam. minggu menyiapkan ibadah dan acara untuk adik-adik. Nah, kalau di sekitar kita sudah melayani kita melalui orang-orang, ya, kita sudah merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan orang-orang di sekitar kita. Sekarang waktunya kita untuk bersyukur. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani juga. Gimana Kak caranya? Lagi pandemi nggak bisa keluar sering-sering. Lihat gambar di sebelah kanan. Yang paling atas, coba yang udah mulai PTM 50% atau sebentar lagi akan ada PTM 50%. Sepatunya, dicek-cek sepatunya. Udah Itu hari Rabu udah mulai PTM. Betul, hari Rabu udah mulai PTM. Nanti Samuel lihat ya, atau adik-adik semua lihat ya, Senin Selasa masih ada waktu. Lihat Berarti si Samuel kotor apa bersih. Kalau kotor, ayo cuci sendiri. No, tuh anak pinter ya. Kayaknya ini kelas 3 atau 4 nih anak ya. Di yang gambar sebelah kanan. Oh iya, kelas 2. Ya, kalau kita nggak bisa cuci sendiri pakai mesin cuci, kita bisa bantu mama papa jemurin. Ya, yang kecil-kecil aja. Kalau kita belum bisa ngepel, kita bisa bersihin pakai debu ya. Bersihkan debu pakai vacuum cleaner. Kalau kita belum bisa masak, minimal kita bisa cuci piring kita sendiri. Kak, kalau cuci piring nanti jatuh. Nanti saya takut ngaku. Ya udah cuci alat makannya aja. Nggak usah piring yang besar. Piring juga alat makan. Misalnya sendoknya, garpunya. Aku bantuin Mama. Kalau aku bisa bantuin Mama cuci piring, cuma cuci piringku karena cuci piringku sama piring Ade piringnya dari plastik. Pintar Rafael. Kimora tadi mau cerita apa? Rafael sudah cuci piring, pakai piringnya sendiri yang tidak mudah pecah dari plastik. Kimora? Kalau aku bantu Mama menyiapkan piring dan sendok sebelum makan siang dan makan malam. Oh, pintar. Betul ya. Berarti adik-adik sudah melakukan ya. Sudah melakukan melayani yang ada di sekitar kita mulai dari keluarga. Puji Tuhan ya. Kalau sebelumnya menyiapkan alat makan dulu, terus udah mulai cuci piring, nanti bertahap membantunya lebih lagi. Tentunya mama papa tahu ya. Jadi adik-adik juga tidak misalnya masak sendiri, nyalakan kompor. Aduh, belum tentu begitu. Jadi sesuai umurnya. Oh, Neka udah bisa ya masak sendiri ya Neka ya? Saya juga udah bisa, Kak. Oh iya, Kevin sering lihat tuh. Aku juga udah bisa bikin sandwich. Iya, kalau yang kelas 6 kayak kakak Neka kan udah bisa bikin adonan ya. Nah itu bagus sekali. Ya adik-adik lihat ya, Kak Evi senang loh adik-adik ternyata sudah mulai melayani siapapun yang ada di sekitar kita, dimulai dari keluarga yang menurutnya hal-hal kecil tapi itu bisa membantu mama. Menjaga adik, mencuci piring, membersihkan debu ya, yang kecil-kecil tapi itu mengajarkan kepada kita semua bahwa adik-adik sudah tahu Tuhan melayani kita melalui orang-orang di sekitar kita. Sekarang itu apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik kerjakan, mulai hal-hal yang kecil, cuci piring, bersihkan debu, bersihkan sepatu, ya, itu adalah waktunya adik-adik bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Nah, dimulai dari kita sendiri. Betul. Kita lihat ayat hafalan kita minggu ini apa ya? Ayat hafalan kita minggu ini, ya. Lihat ya, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan
melayani. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasih kita model, kasih kita kasih kita contoh, ya, kasih kita contoh sebagai role model kita, sebagai panutan kita. Kita lihat Tuhan sudah membuktikan dia perjamuan kasih melayani murid-muridnya. Dan kita juga saat ini mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita baca ayat hafalan kita yuk. Dari Markus 10 ayat 45. Ya, kita baca sama-sama. Kak Evi mau kita baca sama-sama semua. Tapi pelan-pelan, nggak usah kebut-kebutan. Kenapa Kak Evi harus pelan-pelan? Betul, ya. Yang kebut-kebutan cukup yang ada di Mandalika ya, yang naik motor sport. Kalau kita bacanya pelan-pelan supaya meresap ingat dulu dari pikiran kita. Habis itu meresap di hati kita. Yuk, kita baca sama-sama ya. Kak Evi itu dari mana, Kak? Markus 10 ayat 45. Kak Evi dulu yang baca. Betul. Arka betul ya. Carefully to read ya. Markus 10 ayat 45. Kak Evi dulu ya contohin ya. Nanti adik-adik ikutin nadanya kayak Kak Evi pelan-pelan juga ya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia, belum, baru Kak Evi dulu. Jadi adik-adik nanti ikutin cara bacanya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ya, baca ya. Kita baca sama-sama. 3. Dari angka 100 saja apa? Kelamaan, Kak. Oh ya, kelamaan ya. 3, 2, 1. Markus 10 ayat 45. Anak manusia melayani. Amin. Kita bersyukur. Ini ayat hafalan. Jangan lupa. Terus nanti kita mau melakukannya juga. Mari kita berdoa. Semuanya suaranya dimatikan dulu. Kita mau punya sikap berdoa. Duduk yang manis, yang tertib. Semua lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Terima kasih Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami semua. Kami juga siap mau melayani mulai dari rumah kami masing-masing. Mau membantu mama, membantu papa, jadi kakak yang baik mengasuh adik, jadi adik yang baik tidak berantakin rumah. Dan kami juga mau dan siap belajar menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Belajar menjadi baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami untuk dapat menjadi anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan sudah selesai, tapi akan terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Evi serahkan ke Kak Pesta dan Kak Dwi. Dan waktunya aktivitas. Terima kasih, Kak. Kasih Kak Evi. Coba adik-adik dibuka mute-nya semuanya. Terima kasih Kak Evi. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Bye-bye. Oke, semuanya di mute lagi ya. Mute lagi yuk. Nah, jadi Kak Evi udah cerita nih. Di cerita firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu mau melayani ya Kak Dwi ya. Iya, mau melayani bukan cuma murid-muridnya, tapi juga semua orang. Nah, adik-adik tadi kan Kak Evi udah kasih contoh tuh. Iya, di seluruh dunia. Betul sayang.
Kak Evi udah ngasih contoh kalau misalnya anak-anak Tuhan yang baik itu harus mau melayani mulai dari lingkungan sekitarnya. Nah, ada nih lagunya nih, sesuai banget nih Kak Dwi. Iya. Kita diajak untuk jadi berkat untuk Berkat. orang-orang di sekitar Iya. kita. Adik-adik semuanya, Kak pasti mau ngajak adik-adik semua untuk nyanyi. Aku mau jadi terang, walaupun nggak kedengeran suaranya sampai ke Kak Pasti sama Kak Dwi, tapi semuanya harus nyanyi dengan semangat ya dan sungguh-sungguh. Musik, Kak. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, kita semua harus jadi berkat, jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Nah, kita akan bersama-sama untuk doa syafaat ya. Yang pertama, persiapan kegiatan Paskah Sekolah Minggu GKI Bintama. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini ya adik-adik, curah hujan sangat tinggi dan sering disertai dengan angin kencang. Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sehingga menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir. Saya juga kemarinnya banjir. Oh begitu ya Nathan ya. Banjir tapi nggak sampai rumah saya. Hanya di jalanan ya. Di mana-mana. Dekat rumah aku. Baik, terima kasih ya. Banjir Kak. Oh begitu ya nak ya. Ya sayang ya. Mari kita berdoa. Semoga semua orang baik-baik saja. Iya betul. Kita mendoakan supaya baik-baik saja. Kita berdoa agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap curah hujan yang tinggi. Dan korban banjir bisa segera mendapat pertolongan. Apakah adik-adik ada yang mau didoakan? Adik-adik ada yang mau didoain? Boleh di-unmute kalau ada yang mau didoain. Silakan. Oke, sepertinya nggak ada Kak. Nanti kita juga mau doa. Apakah ada yang mau didoain? Ya. Bantu kakak ya. Terima kasih sayang. Nanti juga kita mau doain ini adik-adik. Mau doain teman-teman kita yang berulang tahun ya. Kak Dwi nanti bantu dalam doa ya Kak, teman-teman yang berulang tahun. Aku udah mau 6 tahun. Oh, oke. Katra udah mau 6 tahun. Baru mau ulang tahun ya? Iya, aku suka unicorn. Oh iya. Nika, Resen kenapa? Silakan Kak, tolong doain Celo sama Om Harkin yang lagi sakit. Oh, siapa? Sorry. Celo, kelas Iman, dan Om Harkin papanya. Oh, oke. Kita nanti bantu dalam doa ya. Semoga cepat sembuh. Oke. Terima kasih. Semoga cepat silakan Kak Dwi doa syafaatnya. Iya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Mantap. Ya, kita berdoa ya. Kita akan tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia,
Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan kami anak-anak yang menjadi pembawa berkat bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami anak yang terang, yang mau melayani keluarga dan orang-orang di sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami, seperti Tuhan Yesus yang datang untuk melayani. Terima kasih Tuhan sudah memberkati Kak Evi saat bercerita. Tuhan terus berkati Kak Evi di dalam menyebarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk persiapan Paskah sekolah minggu. Ya Bapak, kiranya Engkau menolong kakak-kakak sekolah minggu yang menyiapkan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga akan tolong adik-adik sekolah minggu supaya selalu sehat, selalu sukacita dalam mengikuti persiapan Paskah nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon kepadamu agar Engkau terus menolong kami semua karena begitu cuaca yang tidak menentu ini membuat ada banjir, ada yang sakit karena banjir ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua untuk dapat menjaga kesehatan kami, untuk dapat melihat sekeliling kami, supaya kami terus dapat hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menolong orang-orang di sekitar kami apabila mereka sedang dalam keadaan kebanjiran. Tuhan berkati dan ajar kami juga untuk menolong mereka yang terkena banjir. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, umur panjang, dan sukacita bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk Kak Dia yang hari ini, yang kemarin lusa berulang tahun. Tuhan juga akan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, dan sukacita. Ya Bapak, secara khusus juga kami berdoa untuk Cheryl dan Om Harkin. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan menyembuhkannya sehingga sehat kembali. Sehingga Neka selalu bersama mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Bila ada keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus, Engkau juga akan menjamah dan menyembuhkannya. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami, memberikan damai sejahtera dalam keluarga kami. Engkau pun akan memberkati keluarga kami. Tuhan, Engkau hadir melalui malaikat-Mu, menjaga di setiap lorong rumah kami, sehingga ada kedamaian dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berkati papa mama kami dalam bekerja. Berikan kesehatan dan umur panjang. Inilah doa kami ya Bapa. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar selalu sehat dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami, adik-adik sekolah minggu juga Tuhan berkati di dalam belajar, di dalam bermain bersama teman, dalam menjadi anak-anak di rumah sehingga menyenangkan hati papa mama. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Kak Pasti. Terima kasih Kak Dwi. Sekarang waktunya kita mau ngucapin ulang tahun, selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Pertama, Kak Pasti mau tanya,
Oh, Katril mau ulang Katril mau tahun. ulang tahun ya, Katril ya. Ada yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Maret adik-adiknya? Oh, nggak ada. Oh, masih Oh, lama, oke. Katril. Oke, kita walaupun nggak ada yang berulang tahun, kita mengucapin selamat ulang tahun buat Selamat ulang mungkin tahun. teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini buat bersama-sama kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Adik-adik, coba kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Untuk apa ya, Kak? Pasti ya persembahan itu ya. Persembahannya kenapa setiap minggu harus dikumpulkan? Kira-kira kenapa ya? Adik-adik ya? Ada yang tahu? Untuk apa kita persembahan? Sebagai tanda ucapan syukur kita nih, Kak. Kan Tuhan udah baik banget. Cara kita berbagi juga kepada sesama lewat persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya nanti dikumpulkan bersama dengan orang tua ya, papa, mama. Lanjut, Kak, musik. Silakan, Kak Dwi. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Terima kasih adik-adik. Coba mana senyumnya? Senyum dulu sebelum kita doa persembahan. Oh iya. Nah, tanda sukacita ya. Masih ada sukacita dong, Kak. Iya. Oke, kita mau bersatu dalam doa dulu. Nanti di akhir doa, kita sama-sama menyanyikan Bapak terima kasih ya adik-adik. Kak pasti pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya sikap doa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan yang begitu besar buat kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih telah memberkati Papa Mama lewat pekerjaan mereka. Tuhan yang kiranya tetap berikan kesehatan, umur yang panjang, dan berkati juga buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu, agar Engkau yang senantiasa pelihara senantiasa, berikan kesehatan, dan juga hikmat kepintaran. Tuhan mau menyerahkan persembahan kami, walaupun kecil, tapi kami percaya boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami juga mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu yang Tuhan boleh pelihara dari awal sampai akhir. Tuhan yang boleh pimpin dan berkati setiap apapun yang boleh disampaikan kakak sekolah minggu, sehingga menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih buat berkat Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima
kita mau dengar pengumuman dulu. Besar. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang giliran kakak dulu ya yang ngomong ya. Iya betul adik-adik. Adik-adik Setiap malam Kak bacanya. pinternya. Iya, Jadi pinter. kita siap malam membaca star ya, supaya kita selalu mengerti firman Tuhan sebelum kita. Iya. Nanti Adakah kalau yang belum semisal dapat star? bisa menghubungi Menghubungi kakak sekolah minggu ya. sekolah minggu. Oke, next slide Kak. Nah, Kak Nah, pasti juga mau ngajak adik-adik untuk ikut persekutuan doa sekolah minggu Bintama setiap hari Kamis jam 8 malam. Link Zoom-nya akan selalu di-share di grup WA orang tua. Apabila adik-adik belum masuk, orang tuanya belum masuk grup WA, nanti bisa hubungi Kak Friska dan Kak Ririn ya. Oke, next Kak. Nah, aktivitas. yes. Siapa yang udah nggak sabar aktivitas? Saya, angkat tangan semuanya. Nah, Oke. iya, aktivitasnya adik-adik hari ini kita sudah belajar meneladani ya. Iya, benar banget. Mencontoh Tuhan Yesus yang bersedia Yang melayani, dan mengasihi. mengasihi murid-muridnya, serta kita semuanya. Nah, Aku akan bantu rapikan mainanku. betul. Wow, Ya, Kimora benar. mau bantu merapikan mainan, Kak, pasti ya. Nah, iya. Jadi, Yuk, Kak. aktivitasnya nih, Kak. Jadi, Iya. lakukan Bantu aktivitas. mama papa. Iya, Iya, benar. betul. Seperti melayani keluarga di rumah, membantu mama, menyiapkan makanan mungkin, bantu adik belajar, atau aktivitas lainnya seperti digambar nih. Nanti, foto aktivitas adik-adik dikirim kemana, Kak Dwi? Dikirim ke grup WA orang tua. Kenapa, Selamat Arka? mengerjakan Itu aktivitasnya. dikirim di WhatsApp nggak? Itu Iya, suara betul. aplikasi dikerjain saat pulang sekolah minggu. Iya, nanti adik-adik kerjanya di rumah. Kalau adik-adik misalnya bantu mama nih atau beresin mainan, kayak di foto, di gambar nih. Adik-adik nanti minta tolong, Ma fotoin dong, Ma. Nanti orang tuanya kirim ke grup WA orang tua ya, adik-adik. Oke, Arka udah paham ya? Arka menyapu boleh, terus difoto sama papa, Oke, Kak. dikirim. Iya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Yeay. Makasih, Kak. Terima kasih adik-adik. Selamat Kasih, hari Kak. Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kak, tadi tuh ada yang mau nanya loh, Kak. Dulu ya, jangan live Ya, dulu. kita foto dulu. Hari Minggu Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Semuanya on kamera dong. Kak Bunga mau foto nih. Kak Bunga boleh dibantu. Nah, biar semuanya kelihatan nih. Oke, adik-adik, kita foto dulu ya. Oke, semuanya bergaya ya. Kakak hitung, slide yang pertama, 1, 2, 3. Jangan gerak dulu, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, ganti gaya. Ganti gaya, udah siap. 1, 2, 3. Jangan gerak dulu, slide 2-nya dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sudah dua Terima yang kasih ini ya. adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Aktivitasnya jangan lupa Minggu. dilakuin ya. Minggu. Ya, sampai jumpa minggu depan. Sama-sama. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Ya.